Seorang sahabiyah, Ghaziah binti Jabir ad-Dawsiyah, menjalani kehidupan berat dalam mendukung dakwah Rasulullah SAW. Wanita Makkah yang lebih dikenal dengan nama Ummu Syuraik tersebut mendakwahkan dinullah di kalangan wanita Quraisy secara diam-diam. Ketika siksaan kaum kafir harus dihadapinya, bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu datang berupa rezeki dari langit yang datang secara ajaib. Ghaziah beriman begitu Rasulullah mendakwahkan Islam pertama kali. Diam-diam ia mencari tahu tentang kenabian Rasulullah dan segera mengikrarkan syahadatnya. Di hadapan Nabiullah langsung, Ghaziah bersyahadat. Sejak saat itu, ia pun bertekad untuk mendakwahkan setiap ilmu yang ia dapatkan dari lisan Rasulullah SAW. Setiap hari, Ghaziah nampak melakukan aktivitas seperti biasa. Ia mengundang teman-teman wanita ke rumahnya ataupun mengunjungi mereka. Namun, sebetulnya wanita dari kabilah Ghatafan tersebut melakukan dakwah dengan sangat halus. Ia mengenalkan teman-temannya tentang Islam dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dakwah di kalangan wanita Quraisy pun terus berkembang berkat upaya Ghaziah. Ia melakukannya dengan diam-diam hingga para pemuka Quraisy tak menyadarinya. Ghaziah tahu betul jika dakwahnya terbongkar, maka ia harus menghadapi siksaan yang mengerikan dari kaumnya. Nyawa dan hartanya bahkan terancam. Namun ia tetap melakukan dakwah dengan giat tanpa imbalan apapun kecuali ia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian bulan berlalu, sejumlah wanita Quraisy telah menyatakan keimanannya. Sampai-sampai di kalangan wanita, dakwah Ghaziah tak lagi menjadi rahasia. Bahkan seringkali terjadi seorang pria memarahi adik perempuannya karena masuk agama Islam. Namun si adik akan menjawab, "Kenapa kau memarahiku? Tidakkah kau tahu bahwa istrimu juga telah masuk Islam?" Demikianlah para wanita Makkah satu persatu memeluk agama Islam melalui dakwah Ghaziah. Namun, semakin banyak wanita yang beriman, semakin terbongkarlah dakwah Ghaziah. Hingga puncaknya, kaum kafir Quraisy menangkapnya. Saat itu, suami Ghaziah tak mendampingi. Sang suami Abu Bakar yang juga telah masuk Islam lebih dahulu berhijrah bersama keluarganya dari kabilahnya yang juga telah masuk Islam. Ghaziah pun ditangkap seorang diri. Ia ditangkap kaum kafir Quraisy dan diserahkan kepada kabilahnya, yaitu suku Daus, untuk disiksa. "Jangan-jangan kau telah memeluk agama Muhammad," ujar seorang dari keluarga suaminya. Tanpa ragu ataupun takut, Ghaziah menjawab, "Demi Allah, aku telah memeluk agama Muhammad." "Maka kami akan menyiksamu dengan siksaan yang berat," ujar salah satu dari kaumnya. Dibawalah Ghaziah dari Dzul Khalasah kepada suatu tempat yang tidak ia ketahui. Tubuh Ghaziah dinaikkan paksa ke atas unta yang kasar tanpa pelana. Di tempat antah berantah, ia ditinggalkan seorang diri selama 3 hari 3 malam tanpa makanan ataupun minuman. Ghaziah merasakan lapar dan haus yang teramat sangat. Siksaan yang diterimanya begitu berat lagi kejam. Tak hanya itu, ketika kembali dibawa dalam perjalanan, orang-orang kafir membiarkannya di bawah terik matahari padang pasir, sementara mereka berteduh dan beristirahat. Tak sedikit pun makanan ataupun air yang diberikan untuk Ghaziah. Lapar dan haus tak terkira dirasakan Ghaziah. Belum lagi terik matahari yang menyengat tubuhnya, sampai-sampai mata dan telinganya tak lagi dapat mendengar dan melihat. Ia hampir saja pingsan. Saat puncak keletihan itulah kaum kafir berkata, "Tinggalkan agamamu itu." Namun Ghaziah tak sedikit pun goyah keimanannya. Lisannya tak mampu menjawab karena begitu lemah tubuhnya akibat siksaan yang diterimanya.
Namun ia berusaha mengangkat jari telunjuknya ke atas langit, menunjukkan bahwasannya ia masih menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum kafir pun terus meneruskan siksaannya kepada Ghaziah. Mereka kembali beristirahat dan berteduh, berpikir bahwa Ghaziah akan mengubah keimanannya jika menerima siksaan lebih lama lagi dan lebih berat lagi. Namun justru saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Dalam kondisi yang sangat lemah, Ghaziah tiba-tiba merasakan sesuatu yang sejuk di dadanya. Ketika membuka mata, ia mendapati sebuah wadah berisi air ada di sana. Ia pun segera meminumnya, lalu wadah itu tiba-tiba terangkat dan melayang di langit. Ketika Ghaziah ingin meminumnya lagi, wadah itu turun kembali dan terhidang di hadapan Ghaziah. Ia pun meminumnya kembali. Demikian wadah itu naik dan turun hingga Ghaziah merasa kenyang. Bahkan mengguyurkan air sejuk itu ke tubuh, kepala, dan wajahnya. Ghaziah pun merasa kenyang dan segar kembali. Ketika orang kafir bangun, mereka terkejut melihat kondisi Ghaziah. "Dari mana kau dapatkan air itu?" tanya salah seorang dari mereka. "Apakah kau mencuri air kami?" teriak salah satu dari mereka. Ghaziah pun mengisahkan apa yang ia alami. Orang-orang kafir itu pun terkejut seraya berkata, "Akan kami periksa simpanan air kami. Akan kami buktikan kebenaran agamamu." Ketika melihat bekal air mereka, ternyata semuanya tak tersentuh sedikit pun. Mereka pun heran bukan main. "Dari mana kau dapatkan air itu?" Diulanginya pertanyaan yang jawabannya tak masuk akal oleh mereka. "Sungguh, itu adalah rezeki dari Allah untukku," jawab Ghaziah. Mereka orang kafir itu pun lantas bersyahadat. Mereka melihat sendiri kebenaran agama yang diyakini Ghaziah. Mereka semua masuk Islam dan kelak turut berhijrah ke Madinah menjadi umat pertama Rasulullah SAW. Keajaiban tak hanya terjadi sekali. Ghaziah mengalami kedua kalinya saat ia hendak berhijrah ke Madinah. Saat itu, ia tak memiliki teman untuk berhijrah. Seorang Yahudi dan istrinya kemudian menawarkan bantuan. Berangkatlah ketiganya menuju negeri Nabi tersebut. Ketika Ghaziah ingin mengisi wadah bekal airnya, si Yahudi melarangnya dan menyuruhnya bergegas. Ia menjanjikan akan membagi bekal airnya untuk Ghaziah. Namun nyatanya, di tengah perjalanan, si Yahudi enggan memberikannya. "Aku tak akan memberimu minum hingga kau memeluk agama Yahudi," ucap si Yahudi tersebut. Ghaziah pun menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tak akan menjadi Yahudi selama-lamanya." Dengan kesal, Ghaziah pun kembali ke atas keledainya dan tertidur di atas hewan tunggangannya itu. Sang sahabiah ini baru terjaga ketika merasakan sejuk di keningnya. Lagi-lagi sebuah wadah berisi air ada di hadapannya. Air itu lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Ghaziah pun segera meminumnya hingga hilanglah dahaganya. Ia bahkan mengisi wadah bekal airnya dengan air tersebut. Setelah itu, wadah ajaib itu pun naik ke atas langit dan menghilang. Di pagi hari, betapa terkejutnya pasangan suami istri Yahudi itu melihat wadah air minum Ghaziah yang penuh. "Dari mana kau dapatkan air ini?" tanya Yahudi tersebut. "Demi Allah, Allah telah menurunkannya dari langit untukku," jawab Ghaziah. Si Yahudi terdiam, meyakini namun enggan bersyahadat. Mereka pun mengantar Ghaziah hingga tujuan. Ghaziah pun selamat sampai ke Madinah dan dapat berkumpul lagi dengan suaminya. Terlebih lagi, ia dapat kembali merasakan manisnya ilmu dari Rasulullah SAW di sana. Ketika suaminya meninggal, Ghaziah menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Namun, Siti Aisyah merasa cemburu hingga turunlah surat Al-Ahzab ayat 50 yang menyatakan tentang bolehnya seorang wanita untuk menghibahkan dirinya kepada Nabi, yakni sebuah kekhususan yang hanya boleh
dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah menolak dengan halus. Meski diizinkan, Rasulullah tak menerima wanita yang menghibahkan diri kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghaziah pun tak berkecil hati, namun ia enggan menikah lagi dan menghabiskan sisa usianya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa membantu mensyiarkan agama Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah seperti yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.